Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Long Bai menggali jauh ke dalam tanah tempat dia menabrak. Di atasnya, Yun Ce turun dengan kecepatan tinggi dan dengan energi kegelapan yang cukup untuk mengubah ruang dalam jarak 500 km darinya menjadi sedingin es. Yun Ce sudah mengalahkan Long Bai hanya dengan menggunakan energi dan kekuatan fisiknya saja. Kekuatan gelap yang berasal dari Kaisar Iblis kuno sendiri semakin kuat. Setidaknya, ketujuh Dewa Naga tercengang dengan apa yang mereka rasakan dari kegelapan yang menyelimuti. Tiba-tiba, sosok putih berteriak dan menyerang Yun Ce. Ledakan drakonik itu jelas dilepaskan dengan tergesa-gesa, tapi kekuatannya tetap luar biasa. Itu adalah Dewa Naga Pelangi Putih yang memilih untuk ikut campur dalam pertempuran. Yun Ce melirik Dewa Naga ke samping, mengarahkan energi kegelapannya yang dalam ke arah ledakan drakonik. Ledakan tumpul kemudian, Dewa Naga Pelangi Putih mundur, dan Yun Ce membalik beberapa saat sebelum turun ke tanah. Bang! Lubang tempat Long Bai tenggelam meletus. Kemudian, Raja Naga muncul sekali lagi. Ekspresinya sangat gelap bahkan para Dewa Naga sendiri hanya melihatnya beberapa kali sepanjang hidup mereka. Tetap saja, dia mampu menjaga emosinya agar tidak meresap ke dalam auranya. Hehehe, Yun Ce tertawa kecil. Apakah hanya aku, atau kamu lebih suka anjing nakal, Long Bai? Atau mungkin harga diri, kehormatan, dan kendali yang sangat Anda hargai tidak lebih berharga daripada kentut anjing? Yun Ce mengulurkan jari kelingkingnya sebelum menunjuk ke bawah. Wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik yang biasanya ditujukan pada cacing menjijikkan. Dia berkata, sungguh menjijikkan. Sungguh tercela. Aku bertindak lebih jauh dengan melukai diriku sendiri demi keadilan, tapi Dewa Naga yang seharusnya kamu perintahkan akan mengganggu duel suci. Pertarungan 1 lawan 1, astaga. Petui, diam. Dewa Naga Pelangi Putih berkata dengan berat, orang iblis rendahan sepertimu tidak berhak mempermalukan garis keturunan Dewa Naga. Tuanku, dia menghadap ke arah Raja Naga selanjutnya dan berkata, sampah iblis sudah berada di kaki terakhir mereka. Kita tinggal selangkah lagi untuk memusnahkan mereka semua. Anda tidak perlu memaksakan diri, apalagi menodai tangan Anda dengan darah kotornya. Para Dewa Naga tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang paling terkejut dengan hasil pertarungan Yun Ce dan Long Bai. Jika Long Bai benar-benar menderita kekalahan telak di tangan Yun Ce, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi dirinya dan Dewa Naga. Itulah sebabnya Dewa Naga Pelangi Putih memutuskan untuk bertindak dan menghentikan pertempuran. Oh tidak, idiot itu. Dewa Naga murni bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap punggung Long Bai. Pada akhirnya, ketakutannya mengalahkan keinginannya untuk berbicara atas nama Dewa Naga Pelangi Putih. Setelah Long Bai mendorong jari-jarinya kembali ke tempatnya, dia tiba-tiba menamparkan wajah Dewa Naga Pelangi Putih dengan keras. Itu hanya sebuah tamparan, tapi ledakan energi yang dihasilkan terdengar seperti runtuhnya gunung raksasa. Karena benar-benar lengah, Dewa Naga Pelangi Putih jatuh ke tanah begitu keras hingga darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Ini mungkin tamparan paling brutal dalam sejarah alam dewa. Bagaimanapun, itu telah meremukkan pipi kiri Dewa Naga dan membuat separuh giginya bergemeretak ke lantai. Dewa Naga Pelangi Putih tidak dapat melihat atau mendengar selama beberapa detik. Kepalanya berdengung seperti ada sejuta lalat di dalamnya. Ketika dia akhirnya sadar kembali dan kembali ke dunia yang penuh kesakitan, Raja Naga telah menjatuhkan kakinya tepat di atas lengan kanan yang dia gunakan untuk menyerang Yun Ce sebelumnya. Tulang-tulangnya patah seperti ranting yang rapuh. Lengan Dewa Naga biasanya tidak bisa dipatahkan, tapi tidak jika penyerangnya adalah Raja Naga sendiri. Dewa Naga Pelangi Putih menegang sesaat sebelum mengeluarkan jeritan mengerikan. Ketika tatapannya menyentuh mata Raja Naga,
dia melihat tatapan menakutkan yang belum pernah dia lihat di mata rajanya. Suasananya gelap dan penuh dengan niat membunuh. Tuanku, Dewa Naga Pelangi Putih tidak berani melawan atau melawan meskipun rasa sakit yang menyiksa berdenyut di kepala dan lengannya. Dia memohon, tolong, maafkan. Tatapan Long Bai pada Dewa Naga Pelangi Putih begitu brutal sehingga akan menghantui semua orang yang melihatnya selama beberapa hari mendatang. Kemarahan dan kebencian yang hampir meledak melalui disiplin Long Bai membuat para Dewa Naga lainnya tetap diam dan setenang mungkin. Menanggapi permintaan Dewa Naga Pelangi Putih, Long Bai mengangkat kakinya ke udara sebelum turun dengan satu gerakan brutal. Jeritan mengerikan lainnya yang lebih buruk dari yang sebelumnya menembus udara. Suara daging dan tulang yang diberikan kekuatan kekerasan menyebabkan rasa gentar di hati setiap orang. Ketika Long Bai menarik kakinya, semua orang mengira dia akan melepaskan Dewa Naga. Namun, dia menentang ekspektasi mereka dan selanjutnya mengundurkan diri dari solar plexus. Dada Dewa Naga Pelangi Putih roboh ke dalam, dan tulang dadanya bengkok atau patah seluruhnya. Pada saat yang sama, kepalanya terangkat, dan semburan darah yang terbang setidaknya 3 kilometer jauhnya keluar dari bibirnya. "Ya, tuanku," Dewa Naga Azure berseru. "Hah!" Masih memelototi Dewa Naga yang menggeliat di bawah kakinya, dia berbicara dengan suara sedingin jurang maut, "Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menaatiku, anjing?" Pupilnya melebar hingga pecah. Dewa Naga Pelangi Putih tergagap melalui bibirnya yang berlumuran darah. "Pelangi Putih, kurang ajar, tolong, maafkan, tuanku." Bang! Akhirnya, Long Bai menendangnya ke kejauhan sebelum berbalik dengan jijik. Sepertinya dia sedang menendang sepasang sepatu menjijikkan. Dewa Naga Giok dan Dewa Naga Langit buru-buru bergegas maju untuk menangkap Dewa Naga Pelangi Putih. Saat mereka menerimanya dengan lembut, suara sedingin es Long Bai terdengar di samping telinga mereka, "Siapapun yang tidak mematuhi perintahku lagi akan menghadapi hukuman 10 kali lipat." Tidak ada satu orang pun yang memilih untuk menanggapi ancamannya. Pemandangan itu sedingin kesunyian. Lupakan Divine Master wilayah barat, bahkan Dewa Naga pun belum pernah melihat Long Bai yang begitu menakutkan. Setengah dari alasan Long Bai menghukum Pelangi Putih dengan sangat berat adalah karena dia begitu marah. Separuh lainnya karena dia melampiaskannya. Yun Ce bertepuk tangan perlahan sambil memuji, seperti yang diharapkan dari tulang Dewa Naga, mereka terdengar sangat tajam saat patah. Sayang sekali tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa kata-kata dan kehormatanmu sama berharganya dengan seekor anjing kentut, bahkan jika alam Dewa Nagamu bersujud 10 kali kepadaku sekarang. Hah! Kemarahan iblis yang menguasai Long Bai sebelumnya berangsur-angsur memudar saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Yun Ce. "Pertumbuhanmu benar-benar mengejutkan mengingat seberapa lama kamu berusaha menyembunyikan energi drakonikmu saat itu, Yun Ce. Sebagai manusia, sungguh mengesankan bahwa kamu mampu menguasai energi naga sejauh ini." Namun, kilatan putih muncul dari mata Long Bai saat dia menghentikan langkahnya. "Menurutmu itu tidak cukup untuk menekan kekuatanku, kan?" Kata-kata Long Bai mengejutkan semua orang di alam Dewa Naga. "Aku tahu itu." Long Yi mendongak dengan tajam. "Itu bukanlah perasaan yang salah, dan itu pastinya bukan karena Raja Naga sengaja melakukan kesalahan." Yun Ce tidak hanya memiliki darah Dewa Naga, fakta bahwa kekuatan Raja Naga hancur sebelum itu berarti garis keturunan, penindasan. Tanggapan Long San menyebabkan setiap Dewa Naga, penguasa naga, tuan naga, dan rekan-rekannya menggigil dari lubuk jiwa mereka. Lebih buruk lagi, sebanyak 30% kekuatannya ditekan oleh garis keturunan Yun Ce.
Kekuatan drakonik Long Bai sangat menggemparkan, namun 5 Yang Mulia Naga Layu telah menyadari sejak pertukaran pertama bahwa 30% kekuatan Long Bai akan hancur dengan sendirinya ketika ia mendekati Yun Ce. Mengutip sebuah pepatah, rasanya seperti seekor burung yang berpura-pura mati ketika mendengar suara dentingan busur. Long Si bergumam, dibutuhkan kemurnian 10 kali atau lebih tinggi untuk mencapai penekanan 30%. Apakah itu mungkin? Long Wu bergumam dengan bingung. Master Iblis tidak hanya memiliki garis keturunan Dewa Naga, kemurnian darahnya 10 kali lebih tinggi dari Long Bai. Inilah Raja Naga yang mereka bicarakan. Para Dewa Naga sudah mengetahui bahwa Yun Ce memiliki garis keturunan dan jiwa Dewa-Dewa Naga sejak lama, namun bisa dikatakan bahwa garis keturunannya 10 kali lebih murni daripada garis keturunan Raja Naga mereka. Bagaimana mereka bisa mempercayainya, apalagi menerimanya? Tuan Iblis Wilayah Utara, Long Yi tiba-tiba bertanya, dari mana asal garis keturunan Dewa Nagamu? Yun Ce bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Yang Mulia Naga Layu, apalagi menjawabnya. Seolah-olah Long Yi tidak memiliki hak untuk mendapat tanggapan apapun darinya sama sekali. Sebaliknya, dia mengangkat telapak tangannya ke arah Long Bai dan berkata, begitukah? Anda dapat mencobanya jika Anda mau. Jari-jari Long Bai menegang saat dia menurunkan pandangannya. Dia bergumam seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, akan terlalu mudah untuk menghancurkanmu dan wilayah ilahi utara. Satu-satunya alasan kamu masih tertawa, adalah karena kamu harus mati di tanganku sendiri. Dosa-dosamu tidak akan pernah dapat diampuni. Dia terbang ke langit dan bersinar seperti matahari. Sesaat kemudian, suara gemuruh menghancurkan langit dan menghapus matahari yang sebenarnya. Saat langit menjadi gelap, tekanan besar yang sepertinya tak berujung turun dari langit. Untuk kedua kalinya, Long Bai mengungkapkan wujud aslinya setinggi 30.000 meter dan melepaskan kekuatan penuhnya. Praktisi mendalam di wilayah utara berteriak panik. Masing-masing dari mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa menakutkannya Long Bai dalam wujud aslinya. Bahkan leluhur Yama tiba-tiba mendapati diri mereka tidak bisa bernapas, dan yang paling terluka di antara mereka semua, Yantri tersandung dan memuntahkan sedikit darah. Orang berdosa yang tak termaafkan, aku akan menguburmu di neraka selamanya dengan tanganku sendiri. Suara Raja Naga bergema di udara. Siapapun yang mendengarnya akan langsung mengetahui kebencian dan obsesinya yang mendalam. Obsesi untuk membunuh Yun Ce dengan tangannya sendiri. Alasan Dewa Naga mengambil bentuk manusia adalah untuk meminimalkan jumlah energi yang hilang. Namun, itu juga merupakan belenggu kekuatan mereka sendiri. Sekarang dia telah melepaskan wujud aslinya, tidak mungkin Yun Ce bisa menekannya lebih lama lagi, kan? Tekanan yang tampaknya tak terbatas terkonsentrasi pada Yun Ce. Divine Sovereign lainnya pasti sudah hancur baik jiwa maupun raganya hanya dalam beberapa tarikan napas. Namun, Yun Ce tidak hanya terlihat tertekan sedikit pun, tawa kecil keluar dari tenggorokannya. Kamu pikir kamu pantas disebut Dewa Naga? Kamu pikir kamu bisa menyebut dirimu seorang raja di hadapanku? Yun Ce tiba-tiba memiringkan lehernya ke belakang dan mendesis pelan. Darah Dewa Naga di dalam tubuhnya mulai beredar dengan cepat, dan aura drakonik yang dia sembunyikan selama ini muncul dengan sendirinya. Untuk sesaat, semua orang merasa seperti baru saja mendengar suara naga purba yang mengaum di dalam jiwa mereka. Pelepasan aura drakonik telah menyebabkan udara terhenti, dan tekanan mengerikan yang menekan tubuh Yun Ce menghilang seperti hembusan angin yang menyedihkan.
Kehadiran Raja Naga bisa dirasakan di seluruh alam dewa kecuali di sekitar Yunce. Seolah-olah dia telah menciptakan semacam domain absolut yang benar-benar menolak kekuatan pengganggu, bahkan jika itu datang dari Raja Naga sendiri. Ah, ini, syok, takut, teror, kelima yang mulia naga layu menjadi pucat pasi. 7 Dewa Naga tampak tersambar petir. Penguasa naga dan master naga benar-benar gemetar tak percaya. Mereka bisa salah dalam banyak hal, tapi secara fisik mereka tidak bisa salah mengira aura Dewa Naga sebagai sesuatu yang lain. Dalam hal tekanan, aura drakonik Yunce lebih rendah daripada aura Longbai. Dalam hal kemurnian dan kekayaan, darah Dewa Naga Yunce jauh lebih baik sehingga mereka lebih memilih mencabik-cabik jiwa mereka sendiri daripada mempercayai indera mereka. Itu sangat menakutkan hingga mereka bahkan tidak berani menyelidiki atau bahkan menyentuhnya dengan persepsi spiritual mereka. Long Yi adalah Dewa Naga tertua dari jenisnya. Keterkejutannya juga jauh melebihi yang lain. Itu karena kemurnian dan kekayaan garis keturunan Yunce bahkan melebihi leluhur Dewa Naga yang mendirikan alam Dewa Naga sejauh ini. Aku, tidak mungkin, Long Yi bergumam dengan bingung pada dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia merasa seperti ditarik ke dalam mimpi konyol. Bahkan Long Bai tiba-tiba membeku di udara. Keterkejutannya begitu luar biasa hingga bahkan menghilangkan kebenciannya untuk sementara. Seiring berjalannya waktu, hal itu berubah menjadi kebingungan dan ketidakpercayaan. Saat dia melawan Yunce dalam wujud manusia tadi, dia terkejut sekaligus tidak terkejut karena aura Dewa Naga Yunce mampu mengalahkan aura Dewa Naga miliknya. Lagi pula, dia sudah tahu sejak konvensi dewa yang mendalam bahwa Yunce memiliki garis keturunan Dewa Naga yang sangat halus. Saat itu, dia bahkan menawarkan untuk mengambil Yunce sebagai anak angkatnya. Kemudian, dia bertemu Yunce sendirian dan mendapat konfirmasi dari Yunce sendiri bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah milik Dewa Naga kuno. Dia bahkan menyelidikinya secara rahasia hanya untuk melihat seberapa halusnya itu. Itu murni, tapi bisa dibilang tidak kaya. Namun, Long Bai tidak pernah bisa membayangkan bahwa naga Azure Purba tidak hanya menghadiahkan darah dan jiwa ilahi kepada Yunce, tetapi juga satu-satunya sumsum Dewa Naga di dunia saat ini. Sumsum Dewa Naga secara otomatis akan menghasilkan darah Dewa Naga setiap detik setiap harinya. Garis keturunan Dewa Naga Yunce semakin kaya bahkan saat dia tertidur. Inilah mengapa Yunce tidak pernah melepaskan aura Dewa Naganya secara sembarangan meski sangat mengandalkan tubuh Dewa Naganya. Dia takut alam Dewa Naga akan menyadari auranya yang semakin besar. Garis keturunan Dewa Naga mungkin membuatnya disukai oleh alam Dewa Naga, tapi sumsum Dewa Naga. Tidak peduli seberapa asketisnya Raja Naga, tidak mungkin dia bisa menahan godaan tersebut. Sejauh yang Long Bai tahu, garis keturunan Dewa Naga Yunce tidak berubah dari beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya dia benar-benar yakin bahwa dirinya yang sebenarnya akan mampu melepaskan diri dari penindasan bahkan jika garis keturunan Yunce adalah darah asal Dewa Naga Purba. Ketika Yunce melepaskan aura drakoniknya secara penuh, jantungnya berdetak kencang, dan energi drakoniknya bergetar. Dia bahkan merasakan kepanikan yang sama sekali tidak masuk akal baginya. Lebih buruk lagi, perasaan bahwa dia ditekan semakin kuat dari sebelumnya. Saat Yunce sepenuhnya melepaskan energi drakoniknya, kepercayaan diri terakhir Long Bai mulai runtuh. Bidang energi drakoniknya telah menjadi berantakan dan bahkan aumannya menjadi sangat liar dan hiruk-pikuk. 5 Yang Mulia Naga Layu, yang telah memisahkan diri dari dunia, sejak lama,
berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa mengejutkan mereka. Namun, setiap wajah mereka menjadi pucat karena keterkejutan yang luar biasa. Aura Yunce telah melampaui, tidak. Itu sudah jauh melampaui aura Dewa Naga nenek moyang pendiri mereka. Taktik yang menyedihkan. Suara Long Bai menggelegar dari langit. Kamu berani menggunakan aura ilusi yang kamu ciptakan dengan kekuatan dewa jahat untuk pamer di hadapanku. Bagaimana Long Bai bisa mempercayai apa yang dia rasakan? Tidak ada penguasa naga, master naga, atau master ilahi dari wilayah ilahi barat yang dapat mempercayai apa yang mereka rasakan. Benar sekali. Ini pastinya adalah aura Dewa Naga palsu yang Yunce telah gunakan cara khusus untuk menduplikasinya, karena tidak mungkin ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki aura Dewa Naga yang jauh melampaui Raja Naga, penguasa dunia, ras Dewa Naga. Ilusi yang menggelikan. Ini bersama dengan jiwa rendahanmu yang diwarnai dosa, biarkan semuanya terbakar. Saat kekuatannya yang tak terbatas menyebar dan suaranya menggelegar dalam geraman drakonik yang dalam, cakar raksasa Long Bai meledak ke bawah. Cakar itu, yang membentang ratusan meter, merobek ruang seperti selembar kertas tipis saat menciptakan bayangan seperti jurang di area tempat Yunce berdiri. Namun, pada saat itu, cahaya aneh melintas di mata Qiu Yao, Yan Wan, Yan Tri, Qianye Bingzu, dan para pejuang tingkat tinggi yang masih hidup di wilayah ilahi utara pada saat yang bersamaan. Mereka semua sebelumnya pernah bertarung dengan tubuh asli Long Bai, jadi mereka semua telah merasakan kekuatan drakonik Raja Naga secara dekat dan pribadi. Namun, cakar yang dia jatuhkan dengan kemarahan yang luar biasa memancarkan kekuatan yang jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Faktanya, kekuatannya 20 hingga 30% lebih lemah. Sebelumnya, energi drakonik Long Bai hanya mundur saat bertabrakan dengan kekuatan Yunce, dan hanya Yang Mulia Naga Layu, yang sangat akrab dengan aura ras mereka, yang mampu mengetahuinya. Pada saat ini, kekuatan drakonik yang dipancarkan Long Bai telah menjadi jauh lebih lemah, dan semua orang dapat dengan jelas merasakannya, apakah itu guru ilahi di barat atau praktisi mendalam di utara. Saat cakar naga Long Bai, yang bergolak dengan kekuatan drakonik, menyapu dirinya, Yunce tertawa dingin dan kejam. Dia bahkan tidak berkenan untuk melihatnya sebelum lengan kanannya, yang terbungkus dalam kegelapan ekstrim, meledak untuk menghadapinya. Saat kegelapan bersentuhan dengan cakar naga, Long Bai, dan 5 Yang Mulia Naga Layu, dapat dengan jelas merasakan drakonik yang sudah ditekan mungkin akan mundur lebih jauh. Ketika serangan Long Bai meletus, sebenarnya hanya berisi 60% kekuatan drakonik aslinya. Di puncak alam master ilahi, menekan 40% kekuatan seseorang adalah hal yang sangat besar. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Penindasan yang mengerikan ini tidak diragukan lagi mempengaruhi hasil pertempuran. Itu sangat besar sehingga bukanlah sesuatu yang bisa dibuat atau digulingkan. Cakar Raja Naga berbenturan keras dengan cahaya gelap yang dilepaskan oleh Master Iblis. Retakan besar muncul di bawah kaki Yunce, tapi serangan Long Bai tidak membuatnya mundur 1 inci pun. Sebaliknya, cakar naga putih besar itu terlempar ke kejauhan dan suara patah tulang jari yang menggemparkan bumi meledak di telinga semua orang. Dalam hal kepadatan dan ketebalan energi yang dalam, Long Bai tidak diragukan lagi tak tertandingi di bawah langit. Jika dia mampu beroperasi 100%, dia pada akhirnya akan menekan Yunce setelah pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Dengan 90% kekuatannya, dia masih bisa melawan Yunce dengan hasil imbang. Dengan 70% kekuatannya,
dia mulai kalah dari Yun Ce yang hanya menggunakan energi murni dan kekuatan fisik. Dengan 60% kekuatannya, satu pukulan telah mematahkan jari Raja Naga. Jika mereka tidak menyaksikannya sendiri, para naga dari barat tidak akan percaya bahwa hal seperti itu bisa terjadi, bahkan dalam mimpi terliar mereka sekalipun. Raungan Long Bai mengguncang langit dan tak seorang pun tahu apakah itu karena kesakitan atau kemarahan. Sementara itu, gambaran Yun Ce telah menjadi ilusi saat tubuh aslinya muncul di atas kepala Long Bai pada saat berikutnya. Kegelapan yang menyelimuti tubuhnya terfokus pada tangan kanannya, menyatu menjadi pusaran kegelapan saat dia menghantam kotak Long Bai di antara kedua matanya. Bang! Cahaya gelap yang dalam langsung memecah cahaya putih yang melindungi tubuh Long Bai, tapi cahaya itu langsung terhalang oleh energi drakoniknya, namun, penghalang ini hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya runtuh. Cahaya gelap menyelimuti seluruh lengan kanan Yun Ce saat tinjunya menghantam tepat di antara mata Long Bai. Kegelapan berkobar ketika air mancur darah segera keluar dari tempat Yun Ce memukulnya, menyebabkan darah hitam menyembur deras ke langit. Butuh banyak usaha dan pengorbanan bagi para Divine Master wilayah utara untuk akhirnya menghancurkan pertahanan Long Bai, namun, itu tampak rapuh seperti kaca di bawah kepalan tangan Yun Ce. Faktanya, bahkan Ciu Yao dan para iblis yang masih hidup di utara hampir tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat, jadi reaksi para naga dari barat bukanlah hal yang mengejutkan. Long Bai melolong marah saat gelombang energi besar memaksa Yun Ce mundur. Rasa sakit karena dagingnya digerogoti oleh kegelapan menambah kemarahan ekstrim Long Bai saat auranya tiba-tiba berubah menjadi sangat liar dan hiruk-pikuk. Sepertinya seluruh darah naga dan energi drakonik di tubuhnya telah menyala dan berubah menjadi magma yang berbusa hebat. Roar. Tangisan naga yang berisi kemarahan yang tak terbatas praktis mengguncang seluruh wilayah ilahi selatan, menyebabkan jiwa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Dua cakar naga putih pucat menyapu ke arah Yun Ce dari masing-masing sisi saat mereka memancarkan kekuatan liar dan hiruk-pikuk dari Dewa Naga yang marah. Yun Ce merentangkan tangannya lebar-lebar dan kekuatan Master Iblis segera berbenturan dengan kekuatan Raja Naga di udara. Kedua kekuatan tersebut berjuang untuk mengalahkan satu sama lain saat mereka terjebak dalam adu kekuatan. Sosok Yun Ce tampak terlalu kecil dan kecil jika dibandingkan dengan cakar raksasa Long Bai. Namun, sosok kecil ini mampu sepenuhnya menangkal kekuatan murka Raja Naga. Geraman dalam terus bergemuruh dari tenggorokan Long Bai saat energi drakonik di sekitar cakarnya semakin padat hingga hampir tampak nyata. Sedikit demi sedikit, cakar-cakar itu mulai mendekati Yun Ce dalam upaya untuk menghancurkannya di antara mereka. Ruang di sekitar Yun Ce tampak seolah-olah sedang diperas oleh suatu sifat buruk saat ia berkontraksi berulang kali. Ketika ruang di sekelilingnya menjadi sangat terdistorsi, sepertinya tubuhnya mulai membungkuk dan berputar di bawah tekanan yang mengerikan ini. Lengan Yun Ce sedikit gemetar saat wajahnya berubah muram. Sepertinya menahan serangan Long Bai menjadi agak sulit. Kebuntuan yang mengerikan ini berlanjut selama belasan napas dan ruang di sekitar Yun Ce telah hancur beberapa kali. Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Long Bai, senyuman dingin dan aneh terlihat di wajahnya. Ekspresi suram di wajahnya menghilang dan dia bahkan bisa berbicara dengan suara yang tenang dan lesu saat dia mencegah cakar Long Bai menghancurkannya. Sepertinya ini benar-benar batasmu saat ini. Saya tidak tahu apakah saya meremehkan diri sendiri atau melebih-lebihkan kekuatan Anda, tapi sejujurnya, saya sangat kecewa.
Saat dia dengan tenang mengucapkan kata-kata itu, lengan Yun Ce tiba-tiba bergetar. Sebuah ledakan besar bergema di udara saat cakar Long Bai meledak beberapa ratus meter jauhnya. Kebuntuan yang tampaknya sangat sengit telah segera terpecahkan. Game ini kurang menarik dari yang kubayangkan, kata Yun Ce sambil melirik Long Bai. Dia benar-benar berjalan di udara meskipun ada tekanan dari kekuatan drakonik Long Bai. Langkah Yun Ce lambat dan terukur dan sepertinya dia sedang berjalan-jalan di tamannya sendiri sambil berkata, "Karena ini sudah menjadi sangat membosankan, maka aku akan menyelesaikannya saja daripada membiarkannya berlangsung sebentar." Saat dia menyelesaikan kalimatnya, sorot mata Yun Ce berubah drastis saat tubuhnya mulai berputar. Kegelapan dalam jumlah besar keluar dari tubuhnya, cukup untuk menutupi langit dan menutupi matahari. Langit dan bumi berguncang saat semua cahaya meredup. Cakar Long Bai, yang sepertinya telah menekan Yun Ce selama belasan napas, telah terdorong lebih jauh. Cakar kanannya, yang tulangnya patah, telah rusak parah hingga terlihat seperti mulai bengkok. Gelombang besar energi kegelapan menyapu cakar Long Bai dan menghantam tubuh besarnya, menyebabkannya berputar tak terkendali di udara. Sementara itu, Yun Ce telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam, seberkas sinar yang berisi kekuatan kegelapan tertinggi, kekuatan yang berasal dari salah satu kaisar iblis purba, saat dia menembak langsung ke arah Long Bai. Hah! Energi cahaya dan energi drakonik yang melindungi tubuh Long Bai lebih lemah dari selembar kain tipis di depan Yun Ce. Dia meledakkannya langsung ke perut Long Bai, membuka lubang hitam besar di dalamnya. Hujan darah hitam pekat mengalir dari lubang itu. Saat sosok Yun Ce mengelilingi tubuh Long Bai, seberkas cahaya hitam lain meledak di lehernya, menyebabkan darah dan tulang berjatuhan ke tanah di bawahnya. Seberkas cahaya hitam sepertinya menembus ruang itu sendiri saat meledak di cakar kiri Long Bai, yang menggeliat karena marah dan kesakitan. Tulang di cakarnya langsung retak, membuat darah dan daging beterbangan di udara. Aura drakonik Yun Ce telah menekan lebih dari kekuatan Long Bai, bahkan menekan indera spiritual dan kecepatannya. Penindasan garis keturunan yang menakutkan ini juga membuat aura Raja Naga Long Bai sama sekali tidak efektif melawan Yun Ce, meskipun dia berada tepat di sampingnya. Yun Ce terus meninggalkan bayangan saat dia menggunakan Moon Splitting Cascade dan Star Guts Broken Shadow, kakinya bersinar dengan cahaya ekstrim Mirage Lightning. Saat Yun Ce tampak terbang masuk dan keluar dari bayangan dengan kecepatan ekstrim, indera spiritual Long Bai dan tubuh, yang berdiri di puncak alam semesta, sama sekali tidak dapat mengunci atau mengikuti sosok dan energi Yun Ce. Sementara itu, satu demi satu lubang hitam tanpa ampun dilubangi ke dalam tubuhnya. Long Bai dengan liar menggeliat di udara saat dia mengeluarkan raungan yang heboh. Dalam kurun waktu singkat 100 napas, ledakan cahaya hitam yang terus-menerus telah membuka beberapa ratus lubang di tubuhnya. Banyak sekali darah hitam yang menyembur ke udara dan menghujani bumi, dan itu benar-benar pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Tuanku! Para Dewa Naga tersentak kaget. Namun, Dewa Naga Pelangi Putih telah membuat preseden yang menakutkan, jadi bagaimana mereka berani menyerang? Para guru ilahi lainnya dari wilayah ilahi barat tercengang hingga tak dapat dipercaya. Mereka menatap pertempuran di depan mereka dengan mata melotot, rahang mereka sudah lama menyentuh lantai. Namun, praktisi dari wilayah ilahi utara tidak bernasib lebih baik. Mereka semua telah berubah menjadi patung kayu saat mereka menatap pertempuran itu dengan perasaan tidak percaya. Long Bai, Raja Naga dari Primal Chaos yang agung dan tak tertandingi sebenarnya tidak berdaya saat Yun Ce menghujaninya dengan pukulan.
Tubuh naga terkuat dan terkokoh di alam semesta saat ini rapuh seperti kayu busuk di depan serangan Yunce. Apakah ini benar-benar Raja Naga? Apakah ini benar-benar Yunce? Sosok Yunce tiba-tiba hancur berkeping-keping saat tubuhnya muncul di bawah perut Long Bai. Dia berbicara dengan suara dingin dan suram, "Long Bai, semua yang telah kamu peroleh selama bertahun-tahun diberikan kepadamu oleh Sensi. Hal-hal ini adalah hal-hal yang sudah lama Anda didiskualifikasi dari kepemilikannya, terlebih lagi, inilah saatnya bagi Anda untuk membayarnya kembali ribuan kali lipat. Jadi bukalah matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, siapa yang benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi satu-satunya raja di bawah langit." Bayangan hitam yang membentang ribuan meter menghantam Long Bai, membuat tubuh naga besarnya melonjak 50 km ke udara. Yunce memberi isyarat lagi dengan tangannya dan cahaya gelap di sekelilingnya segera berubah menjadi kilat merah. Saat dia merentangkan tangannya lebar-lebar, cahaya merah perlahan menyebar ke langit. Segera, petir berwarna darah mulai melolong turun dari langit seperti jutaan naga yang marah. Petir kesengsaraan hukum surgawi. Saat suara guntur mengguncang dunia, tak terhitung makhluk yang tinggal di wilayah bintang luas di sekitar alam laut dalam 10 arah merasa seolah-olah jiwa mereka terbelah dua. Boom, 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 boom. Ribuan sambaran petir kesengsaraan meledak dengan liar ke tubuh Long Bai, busur listrik yang dahsyat mewarnai tubuhnya dengan warna darah yang mengejutkan. Gemuruh petir yang tak terhitung banyaknya menelan tangisan kesengsaraannya saat tubuh naga raksasanya terhempas ke tanah. Cahaya merah di mata Yunce memudar saat cahaya Qian mulai menyala. Setelah itu, badai mengerikan yang tiada taranya mulai berputar-putar dengan dahsyat di sekitar Long Bai, yang baru saja terlempar ke tanah. Saat lengan Yunce jatuh, hal itu menyebabkan Long Bai jatuh ke tanah sekali lagi. Ratusan geyser darah mengalir ke udara pada saat yang sama, langsung menyebabkan sebagian besar daratan diwarnai dengan darah naga. Yunce mengangkat tangannya lagi. Ketika jatuh, badai yang meletus darinya berputar dengan keras di sekitar tubuh Long Bai yang compang camping dan mengangkatnya sebelum menjatuhkannya ke tanah sekali lagi. Boom, boom, boom. Wilayah ilahi laut dalam berguncang lagi dan lagi, langit dan bumi sepertinya runtuh saat Long Bai dibanting dengan keras ke tanah berulang kali. Raja Naga di era ini saat ini menyerupai bola kulit yang berlumuran darah. Sebuah bola yang telah diinjak-injak dengan cara yang paling kejam, dan memalukan. Dia tidak dapat melarikan diri atau meronta, dan bahkan jeritan kesakitan dan raungan amarahnya sepenuhnya dan tanpa ampun ditenggelamkan oleh suara badai dan suara tubuhnya yang terbanting ke tanah. Boom. Retakan panjang yang sangat besar terbuka di tanah dan sepertinya seluruh alam laut dalam 10 arah akan terbelah menjadi dua. Tubuh Long Bai yang berlumuran darah terlempar tinggi ke udara, badai akhirnya mereda dan tepat ketika Long Bai percaya bahwa Yunce telah kehabisan energi dan mimpi buruknya telah berakhir, mata Yunce tiba-tiba berkobar dengan cahaya keemasan sebagai gambaran seorang Golden Crow muncul di belakangnya. Teriakan burung phoenix mengguncang udara bersama dengan jiwa semua orang saat langit langsung berubah warna keemasan, warna nyala api yang hebat. Tubuh Yunce melonjak ke langit dan ketika dia diposisikan tepat di atas Long Bai, yang tubuhnya telah terbalik, tubuhnya sendiri mulai berkobar dengan api emas. Setelah itu, dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan lautan api penyucian emas meledak keluar dari tubuhnya dan menelan seluruh tubuh naga raksasa Long Bai.
Raungan Long Bai mengandung begitu banyak rasa sakit sehingga terdengar seperti iblis yang melolong putus asa. Yun Ce terus membubung ke langit, api emas yang mengamuk tanpa ampun meletus dari tubuhnya di tengah tangisan Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Pecahnya matahari yang terbakar, pemusnahan emas, teratai api penyucian merah, abu musim semi kuning, sinar matahari terik. Api bercampur dengan api saat neraka baru bergabung menjadi neraka lama di sekitar tubuh Long Bai. Sisik, kulit, darah, dan dagingnya, semuanya dibakar habis tanpa ampun, hingga hanya tulangnya yang tersisa. Dan bahkan tulangnya sudah mulai menjadi bahan bakar api emas. Saat api emas yang membakar tubuh Long Bai semakin ganas, cahaya keemasan yang memenuhi udara juga semakin panas. Di langit jauh di atas, 9 matahari keemasan akhirnya menyatu. Api pamungkas dari gagak emas, kemarahan 9 matahari surga. 9 matahari jatuh dari langit dan meledak di tubuh Long Bai, melepaskan api gagak emas yang paling indah dan kuat di dunia.